Shalom. Puji syukur kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu ini dan saatnya kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita konsentrasi, pinggirkan dulu pikiran yang lain, kita memikirkan Tuhan. Hari ini kita akan awali dengan membaca dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 12. Injil Yohanes pasal 2 ayat 12. Saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Saudara, kalau saudara baca Alkitab di ayat-ayat atasnya, itu adalah kejadian perkawinan di Kana. Jadi sesudah itu sesudah acara perkawinan di Kana, maka Yesus dan rombongannya, ada ibunya, ada saudara-saudaranya, ada para muridnya pergi ke Kapernaum. Dari Kana ke Kapernaum itu kira-kira ya kayak sini Sidoarjo lah. Sekitar 25-30 km. Perjalanan cukup jauh kalau kita jalan kaki ya. Dan kalau sudah lihat di Alkitab saudara itu, ini satu ayat tapi satu perikop. Benar enggak? Satu ayat satu perikop, isinya apa? Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibunya dan saudaranya dan muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Maksudnya apa ya? Satu perikop isinya cuma gitu. Ayo adik-adik yang disuruh baca kan pasti baca satu perikop hari ini. Melio ini cepat satu ayat. Satu perikop. Satu judul ya. Saudara baca kan satu judul itu ya. Cuma satu ayat. Isinya cuma menjelaskan bahwa Yesus dan rombongannya, Yesus dan ibunya dan saudaranya dan muridnya tinggal di Kapernaum hanya beberapa hari saja. Artinya apa? Tidak lama di Kapernaum. Kalau sudah lihat nanti baca ya, semua Injil sudah baca atau yang punya Alkitab elektronik, cari Kapernaum. Nanti dia akan muncul di Injil awal, di pertengahan, di mana lagi muncul lagi. Artinya apa? Yesus itu bolak-balik mengunjungi Kapernaum. Tetapi dikatakan di sini tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Bayangkan ya, Yesus yang saat itu fenomenal, yang saat itu viral, tapi di Kapernaum enggak lama. Saudara ingat ketika Yesus berjumpa dengan wanita di Samaria? Tujuannya Yesus cuma mampir minum tok. Tapi akhirnya dia tinggal di sana. Apa yang membuat Yesus tinggal di sana? Apa yang membuat Yesus di Kapernaum hanya beberapa hari saja? Sepertinya Yohanes ini, Injil Yohanes ini kan yang nulis Yohanes ya, murid Yesus yang dikasih itu. Sepertinya dia mau menunjukkan bahwa kunjungan ke Kapernaum itu tidak terlalu berkesan. Tapi ini dicatat loh dalam Injil, ditulis loh. Artinya apa? Ini catatan penting. Bahwa Yesus singgah di Kapernaum tidak lama. Padahal kalau saudara pelajari Kapernaum, itu penggenapan nubuatan Yesaya. Yesus mengunjungi Kapernaum itu nubuatan. Sudah dinubuatkan sekian ribu tahun sebelumnya. Kalau sesuatu dinubuatkan itu kan penting toh. Tapi kelihatannya tidak ada gregetnya di Kapernaum. Dan kalau kita pelajari,
Kapernaum itu adalah kota yang pertama di mana Yesus menginjil. Kota yang pertama di mana dia mulai mengabarkan Injil. Kota pertama dia mengadakan mujizat, Kana, betul. Tetapi pertama dia mengabarkan Injil, Kapernaum. Coba kita baca di Matius 4 ayat 12, kita maju. Kapernaum ini menjadi satu tempat yang harus kita pelajari. Matius 4 ayat 12, saya bacakan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ayat 13, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Ayat 14, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesus meninggalkan Nazaret. Apa Nazaret itu? Itu kota di mana Yesus dibesarkan. Di mana bapaknya dia, Yusuf, menjadi tukang kayu di sana. Yesus dibesarkan di kota Nazaret. Dan dia di sini meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Ini pasal 4. Ini setelah kejadian yang tadi kita baca di pasal 2, yang beberapa hari saja. Karena Yesus memang beberapa kali mengunjungi Kapernaum. Ayat 15, ini nubuatan Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah ke seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Wilayah bangsa-bangsa lain. 16. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Kalau sudah pelajari di dalam kitab Yesaya ini, Yesaya menubuatkan ini karena pada saat itu orang Israel dikuasai oleh kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu kalau di peta letaknya di atasnya Israel. Perbatasan Asyur dengan Israel adalah Galilea, tanah Sebulon, tanah Naftali. Jadi Kapernaum ini adalah daerah perbatasan Israel dengan Asyur. Bayangkan, suatu kerajaan bermusuhan, perbatasannya enak apa enggak enak? Dikatakan di sini apa? Wilayah bangsa-bangsa lain. Dikatakan apa? Negeri yang dinaungi maut. Artinya di sana hidup tidak tenang waktu itu. Karena apa? Bertetangga dengan Asyur, kerajaan yang menyerang Israel. Hidup di sana tidak aman, setiap saat mati dah. Ya toh, kalau Asyur nyerang, siapa dulu yang dikeprui? Ya Nazaret dulu yang dikeprui itu, sebelum masuk ke Israel. Karena itu Nabi Yesaya memberikan sebuah nubuat. Negeri yang gelap ini loh, kota yang dinaungi maut ini loh, nanti akan melihat terang yang besar. Yaitu Yesus. Jadi nubuatan Nabi Yesaya ini begitu luar biasa toh. Tempat yang tidak ada pengharapan yang dikatakan dinaungi maut, kan gak enak tuh. Ada kota dikatakan diam dalam kegelapan, kan gak enak kan. Nah Bapak saudara-saudara, itu sebelah mungkin ngebor-ngebor. Jangan terganggu ya, konsentrasi. Itu urusannya dengan Tuhan nanti dia, kalau mengganggu kita. Kan enggak enak tuh, ada kota kok dikatakan dalam kegelapan, dinaungi maut, kan enggak enak. Tetapi Nabi Yesaya menubuatkan suatu saat nanti akan ada terang, bukan terang biasa, terang yang besar. Katakan tadi apa? Melihat terang yang besar. Siapa? Yesus itu terang yang besar.
Setelah sekian ribu tahun dinubuatkan, kejadiannya kok ya melempem ya. Harusnya kan Yesus di sana tinggal 1 bulan, kayak 3 bulan. Kenapa hanya beberapa hari saja? Perang yang besar loh. Dan Tuhan Yesus itu orangnya enggak bisa, enggak tegaan. Cekelono lah gak pergi deh. Enggak ada yang megangi berarti di Kapernaum, enggak ada yang menahan dia. Ada apa dengan Kapernaum? Negeri yang tidak ada harapan, negeri yang dinaungi maut, negeri yang penuh kegelapan, ada terang besar datang, ada apa tidak disambut dengan baik? Ada apa tidak dibikin kerasan di sana? Kalau saudara pelajari lagi, Kapernaum itu salah satu kota yang dikecam Tuhan Yesus. Kita buka Matius 11, maju lagi. Matius 11 ayat 23. Karena Yesus ini luar biasa loh, mengunjungi Kapernaum itu tidak sekali, beberapa kali. Jadi artinya Yesus tidak putus asa. Datang ke sana gak direken, datang lagi dia. Tapi beberapa kali datang ya sambutannya gitu-gitu saja kota Kapernaum ini. Kita baca Matius 11, 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Apakah karena terang besar itu datang ke sana, engkau dinaikkan ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kenapa? Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Dari ayat ini kita tahu bahwa di Kapernaum, Yesus mengadakan mujizat banyak sekali. Bukan tidak ada mujizat tuh. Bukan tidak ada mujizat di Kapernaum. Banyak mujizat sehingga Yesus ngomong, kalau mujizat itu terjadi di Sodom, Sodom pasti tidak akan dibakar sama Tuhan. Begitu terjadi banyak mujizat, tetapi Kapernaum dingin. Kapernaum tidak menyala bagi Kristus. Kapernaum tidak menyambut Kristus dengan baik. Sudah baca nanti kalau ada ya, sempatkan waktu belajar soal Kapernaum. Baca di Kapernaum itu ada kisahnya di mana seorang perwira yang datang, Tuhan, enggak usah datang ke rumahku. Ucapan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Hebat kan? Terjadi mujizat luar biasa kan? Enggak perlu Yesus datang. Itu pertama kali Yesus mengadakan mujizat jarak jauh. Padahal belum ada HP, belum ada Android. Tapi sudah bisa jarak jauh mujizat terjadi. Karena iman seorang perwira. Di Kapernaum, ingat ada Yesus pernah datang sama Petrus ke bait suci? Terus disuruh bayar bea 2 dirham. Yesus tidak punya uang. Petrus tidak punya uang. Yesus ngomong, Petrus, tangkap ikan. Nanti ikan yang pertama engkau tangkap, buka mulutnya, ada uangnya 4 dirham untuk bayar aku dan bayar kamu. Ajaib kan? Itu di Kapernaum. Ada lagi, ibu mertua Petrus disembuhkan. Mertuanya Petrus kan tinggal di Kapernaum. Ibu mertua Petrus demam disembuhkan. Tapi kejadiannya bukan itu saja. Setelah mertua Petrus disembuhkan, lalu datang berduyun-duyun orang sakit, orang kerasukan setan. Dan semua disembuhkan. Banyak orang disembuhkan di sana. Sudah baca ya kejadiannya di mana mertua Petrus disembuhkan. Enggak cuma mertua Petrus loh. Habis itu datang berduyun-duyun banyak orang disembuhkan. Itu di mana? Di Kapernaum. Ada orang kerasukan setan diusir di bait suci di Kapernaum. Ada kisah yang terkenal sekali, saudara masih ingat? Yesus di dalam rumah, banyak peserta, penuh, ada orang lumpuh, tidak bisa masuk, bongkar atap. Itu di Kapernaum. Di Kapernaum begitu
terjadi. Ada pegawai istana yang anaknya sakit. Tuhan Yesus disuruh, ayo Tuhan cepetan nanti selamati anakku. Tuhan ngomong, sudahlah gak usah ngerapi aku. Sekarang anakmu sembuh sudah. Itu jarak jauh yang kedua. Anakmu sembuh sekarang. Akhirnya pegawai istana itu pulang ke rumah tengah jalan. Pegawainya datang, Pak anakmu sudah sembuh. Kapan waktunya? Waktu ini. Oh itu pas Yesus ngomong anakmu sembuh. Itu di Kapernaum. Masih ingat lagi kejadian di mana angin ribut terjadi, murid-murid Yesus ketakutan. Itu perjalanan kapal itu mendekati Kapernaum. Saudara baca, setelah angin ribut berhenti, tiba-tiba perahunya sudah sampai di pantai Kapernaum. Ajaib, kejadiannya luar biasa di Kapernaum. Dan ada momen penting di sana. Di situ di Kapernaum Yesus ngomong, akulah roti hidup. Itu di Kapernaum. Dan banyak lagi mujizat di Kapernaum. Sekarang saya mau tanya, pernah enggak mikir, Tuhan, aku nek kok berkati aku akan begini. Aku kalau engkau tolong Tuhan, aku akan begini. Tuhan aku mau bikin kaya, aku akan begini. Aku mau bikin juara, aku akan begini. Artinya saudara memberikan syarat, mujizat terjadi, aku akan begini untuk Tuhan. Kapernaum menjadi satu bukti bagi Yesus. Enggak nak, aku sudah pernah kapok sama Kapernaum. Begitu banyak mujizat. Tapi kota itu tidak bertobat. Jadi jangan pernah engkau mensyaratkan dengan Tuhan perkara berkat, perkara mujizat, perkara pertolongan. Karena itu tidak menjamin engkau akan taat kepada Tuhan setelah itu. Kalau engkau mau taat sama Tuhan, engkau berbuat sesuatu untuk Tuhan, jangan tunggu engkau diberkati. Jangan tunggu engkau ditolong Tuhan. Ingat Sadraq Meshach Abednego, seandainya Tuhan tidak menolong aku tetap tidak mau menyembah engkau ya Tuanku Raja. Dia tidak nunggu mujizat terjadi, tapi dia sudah berbuat untuk Tuhan dulu. Karena apa? Kapernaum menjadi bukti nyata bahwa mujizat terjadi, pertolongan terjadi, berkat terjadi, tidak menjadi jaminan orang itu akan mengiringi Yesus. Kalau kau mengiring ya mengiring saja, enggak usah pakai syarat macam-macam. Ikut Tuhan ya ikut Tuhan saja. Kenapa sih kok Tuhan itu begitu kecewa? Kita kembali lagi ke Matius 4, kembali ke Matius 4. Kita baca ayat 17, tadi kan sampai ayat 16 ya. Ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi Kapernaum pertama kali Yesus melakukan penginjilan. Sejak waktu itu, jadi pertama kali Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kapernaum suka-suka saja dapat mujizat. Tapi ketika ada seruan bertobatlah, itu membuat Yesus cuma beberapa hari saja di sana. Ya semua senang toh diberkati Tuhan toh. Semua senang toh ditolong Tuhan kan, senang kan? Senang. Tapi nek ujung-ujungnya apa? Aku disuruh bertobat Pak. Aku disuruh ngampuni istriku Pak. Suruh ngampuni musuhku Pak, angel. Jadilah engkau Kapernaum akhirnya. Setelah saya pelajari, ternyata Kapernaum itu cuma kacrek ya bahasa Surabaya ngomong kacreknya itu karena ketika Yesus ngomong bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Begitu banyak mujizat itu kayak seakan-akan terhapus.
Serut, langsung melempem langsung. Padahal begitu banyak mujizat loh. Tapi begitu kena bertobatlah, melempem Kapernaum. Karena itu Yesus tadi ngomong, kalau mujizat ini terjadi di Sodom, Sodom pasti akan masih ada sampai sekarang. Artinya apa? Kalau mujizat sebanyak itu terjadi di Sodom, Sodom pasti sudah bertobat. Masih ingat ada 3 orang malaikat Tuhan datang ke Abraham. Waktu itu ngomong soal Sarah akan mengandung. Tapi setelah itu, orang 3 itu pergi ke Sodom untuk menghancurkan Sodom. Sodom tidak diberi kesempatan loh untuk bertobat dulu. Yesus nggak datang ke sana ngadakan mujizat dulu, enggak loh. Jadi ya hancur akhirnya Sodom dan Gomora. Tetapi Yesus ngomong seandainya mujizat yang sama yang terjadi di Kapernaum terjadi di Sodom, Sodom pasti masih ada sampai sekarang. Artinya apa? Sodom pasti sudah bertobat. Jadi saudara-saudara, mujizat, berkat, keajaiban tidak menjamin seseorang akan bertobat atau tidak. Karena Kapernaum menjadi satu bukti kuat bahwa dia tidak bertobat. Kita buka Lukas pasal 4. Pasal 22. Ini Lukas menulis soal Kapernaum juga. Tadi Matius ya kita bacanya. Ini Lukas. 4:22. Dan semua orang itu membenarkan dia ini Yesus ya. Dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkan Yesus. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Ini Yesus ceritanya balik lagi ke Nazaret. Dan dia di sana mengabarkan Injil. Semua orang heran loh, kok Isa ya perkataannya kok hebat luar biasa. Enggak ada orang seperti ini, enggak ada nabi seperti ini, enggak ada hamba Tuhan yang seperti ini. Tetapi dia kan anaknya Yusuf. Kok Isa ya ngomong segitu hebatnya? Anak tukang kayu loh, bukan anak imam besar loh. Ayat 23, Yesus menjawab, maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini di Nazaret, segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum. Artinya apa? Apa yang terjadi di Kapernaum, mujizat yang begitu besar di Kapernaum itu sudah viral. Sudah nyampe di kota-kota lain itu loh. Ada keajaiban di Kapernaum. Semua kota-kota yang lain merindukan kapan ya nabi yang ajaib itu mampir ke kotaku. Terkenal itu di Kapernaum luar biasa. Kapernaum jadi viral itu sudah di mana-mana. Padahal belum ada HP. Artinya kan berita itu merambat dari hari ke hari kan, orang pergi dari kota Kapernaum pergi ke misalnya ke kota Kana, maka di sana dia akan ngomong-ngomong, di Kapernaum loh. Di Kapernaum loh ada terjadi ini. Di Kapernaum loh terjadi ini. Jadi Kapernaum itu luar biasa terkenalnya waktu itu. Tetapi Yesus mengecamnya. Dia ngomong dibandingkan sama Sodom, seandainya terjadi Sodom seperti ini, Sodom tidak akan dimusnahkan Tuhan. Lanjut lagi. Lukas lagi, maju pasal 10. Lukas 10 ayat 15. Lukas 10:15 saya bacakan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Ini sama ya seperti yang tulis Matius tadi ya.
Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Ayat 16 agak beda. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus. Jadi Yesus itu ternyata setelah ngomong soal Kapernaum, dia ngomong sama murid-muridnya. Barang siapa mendengarkan kamu, dia mendengarkan. Barang siapa menolak kamu, dia menolak aku. Nah, tadi kan dibandingkan sama Sodom. Sekarang saya bandingkan dengan kota yang lain. Masih ingat ada kota namanya Niniwe? Ini kota yang luar biasa. Kota yang membuat, perhatikan, kota yang membuat Tuhan sudah merancang sesuatu dibatalkan. Loh, luar biasa enggak? Ajaib enggak kota ini? Tuhan sudah merancangkan sesuatu dibatalkan sama Tuhan sendiri. Luar biasa enggak kota ini? Siapapun Anda sekarang yang kau sedang mengalami suatu pergumulan. Siapapun yang sedang mengalami sakit, siapapun yang mengalami kondisi tidak enak, engkau bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, Niniwe bisa membatalkan bencana yang mau datang. Aku boleh dong Tuhan. Bisa loh. Tuhan sudah merancangkan akan ditunggang balikkan loh. Bisa loh dibatalkan sama Tuhan. Bisa loh. Jadi seburuk-buruknya apa yang terjadi dalam hidupmu, bisa itu dirubah. Tetapi hebatnya Niniwe dibandingkan Kapernaum. Di Niniwe, Yunus mengadakan mujizat apa enggak? Tanpa mujizat. Tuhan Yesus tadi ngomong kan, kalau mujizat segitu banyaknya terjadi di Sodom, Sodom pasti sudah bertobat. Dia enggak perlu ngomong soal Niniwe, karena apa? Niniwe bertobat tanpa ada mujizat terjadi di sana. Hanya ada seorang nabi yang rodok beling, Yunus ngomong, Tuhan marah, Tuhan akan menunggang balikkan. Apa yang terjadi? Seluruh kota bertobat. Kota manusianya, sak kewan-kewane disuruh puasa. Itu loh hebat Niniwe. Sehingga Niniwe mengubah, dalam tanda kutip ya, mengubah rancangan Tuhan. Kira-kira orang Niniwe sama Abraham itu salah yang mana? Salah Abraham pasti ya. Abraham pernah enggak berusaha mengubah rancangan Tuhan atas Sodom? Pernah toh? Tuhan, kalau ada 50 orang benar di Sodom, masa sih engkau hancurkan? Enggak, kalau ada 50 orang benar, enggak tak hancurkan. 50 sopo yo, Lot, istrinya, anaknya mek 5. Tuhan 45 ya. Tuhan 30 ya. Tuhan 20 ya. Tuhan 10 ya. Abraham loh pernah ingin mengubah rancangan Tuhan atas Sodom. Tapi tidak berhasil. Karena rancangan Tuhan tidak bisa diubah dengan negosiasi. Siapa yang suka negosiasi sama Tuhan? Ampuni musuhmu. Sik Tuhan yo, tak adem nosik yo. Engkau yo telung dirongkas yo. Podo kambe Abraham kau kayak gitu. Enggak akan berhasil. Menghadapi Tuhan dengan tawar-menawar tidak akan berhasil. Menghadapi Tuhan engkau akan berhasil kalau engkau bertobat seperti Niniwe. Tidak ada jalan lain untuk menghadapi Tuhan kalau tidak dengan pertobatan. Negosiasi silakan. Yang negosiasi bukan Yusak loh, Yusak itu siapa? Abraham loh ini yang negosiasi.
Karena Tuhan tidak bisa dinego. Jangankan engkau, Tuhan sendiri loh nggak mau nego dirinya sendiri. Ketika dia ngomong upah dosa ialah maut, dia nggak pernah menegosiasi dirinya sendiri. Ya maut, harus ada yang mati untuk mengampuni dosa. Jadi jangankan Abraham, dirinya sendiri pun dia nggak pernah bernegosiasi. Jangan coba-coba bernegosiasi dengan Tuhan. Karena kecuali kalau Anda merasa lebih suci dari Abraham, ya coba enggak apa-apa. Tetapi kalau engkau tidak merasa lebih suci dari Abraham, jangan coba-coba negosiasi karena Abraham sudah pernah coba dan gagal. Tetapi ada contoh lain. Niniwe. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia bertobat sepenuh hati. Maka Tuhan mengubah rancangan. Kapernaum ini merupakan kebalikan dari Niniwe. Kapernaum ini begitu dimanja Tuhan. Bukan karena apa-apa, mungkin Tuhan merasa kasihan. Kota ini wis tuwuk susah. Ke zaman Yesaya wis susah. Dinaungi maut, tak hiburkan sekarang dengan semua banyak mujizat. Dikatakan terang besar. Artinya apa? Mujizat besar di sana terjadi. Tetapi ternyata penghiburan itu, mujizat itu tidak bikin Kapernaum bertobat. Jadi saudara-saudara, pegang ini baik-baik ya. Untuk engkau bertobat, tidak perlu alasan apa-apa. Bertobat ya bertobat saja. Dan jangan tunggu-tunggu, jangan usah bernegosiasi. Ya nek nanti malam engkau masih bisa melek. Nek nanti malam tidur besok enggak bangun. Enggak ada waktu untuk bertobat. Apa ya gak cilaka. Tetapi Niniwe mengubah rancangan Tuhan. Artinya saudara-saudara, apapun kondisimu saat ini, Tuhan bisa balik kalau kita melakukan pertobatan. Pak, aku udah selesai, aku mau ngapi minggu gereja loh. Saya kasih tahu ya, saudara masih ingat namanya Rasul Paulus? Kira-kira Anda sama Rasul Paulus itu sucian mana gitu loh. Rasul Paulus lo ngomong, tetapi manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Artinya apa? Artinya Rasul Paulus itu belum sempurna. Setiap hari loh dia diperbaharui. Setiap hari diperbaharui. Artinya Rasul Paulus setiap hari itu ada pertobatan. Mungkin di bagian ini dia bertobat hari ini. Besok dia bertobat di bagian ini. Besoknya lagi. Sehingga dia ngomong, dari hari ke sehari manusia batiniah kami diperbaharui. Ini yang ngomong Rasul Paulus. Jadi kalau saudara merasa enggak ada itu ya Pak yang perlu aku pertobatkan, periksaan lagi. Jangan-jangan kamu kepeden. Karena Rasul Paulus pun ngomong, aku ini loh, manusia batiniah aku loh diperbaharui dari hari ke hari. Artinya kita setiap hari harus melakukan pertobatan. Saudara masih ingat pernah saya sampaikan nanti di akhir zaman akan disiapkan Tuhan, disimpan Tuhan yang namanya 144.000 orang pilihan di Israel. Penduduk Israel sekarang berapa juta? Ada yang tahu ya? Saya juga nggak tahu persis. Tetapi dari sekian juta itu hanya tersisa 144.000 saja yang benar di hadapan Tuhan. Artinya tidak mudah loh untuk menjadi pilihan Tuhan. Jadi jangan ukur keimananmu dengan mujizat. Masih ingat enggak? Mungkin enggak tahu sudah pernah dengar apa enggak. Tapi Pak Pendeta Daniel itu almarhum
Itu dinilai gitu loh dulu sama sebuah gereja yang besar. Loh Bapak masih pakai helm. Oh Bapak belum bertobat, masih belum diberkati Tuhan berarti. Ngukur iman orang dari berkat. Masih helman, belum megang nyetir bundar, katanya sebelum diberkati, masih ada salah di hadapan Tuhan. Nah, Kapernaum penuh mujizat. Tuhan ngomong akan diturunkan ke dunia orang mati. Tidak ukuran itu mujizat. Tidak ukuran itu berkat melimpah. Tidak ada ukurannya. Ukuran Tuhan adalah pertobatan. Nubuatan Nabi Yesaya di Kapernaum digenapi. Ujung-ujungnya Yesus tadi ngomong apa cuman? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu loh nubuatan Nabi Yesaya. Seperti itu loh dinubuatkan beribu tahun sebelumnya. Hal itu loh yang paling penting. Bukan mujizatnya. Karena terbukti mujizat tidak membuat Kapernaum bertobat. Tetapi Niniwe. Tadi kita baca apa sebelum ngomong soal Niniwe? Yesus ngomong sama muridnya. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Niniwe dengarkan siapa? Dengarkan Yunus. Ketika Niniwe mendengarkan Yunus, dia sedang mendengarkan suara Yesus sebetulnya. Dikatakan, barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Sodom dan Gomora kan didatangi sama 3 malaikat kan? 3 malaikat itu ditolak kan sama Sodom dan Gomora kan? Artinya dia menolak Yesus. Bres, dibakar api. Jadi untuk bertobat jangan tunggu Yesus jumpai engkau pribadi ya. Setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan ataupun dari radio ataupun dari kamu membaca, bertobatlah sesuai firman ini. Sebab ketika engkau tidak mendengarkan hamba Tuhan itu bicara, engkau sedang tidak mendengarkan Yesus berbicara. Setiap kali firman disampaikan, ketika engkau tidak bertobat dengan firman itu, maka berarti engkau sedang seperti Kapernaum. Enggak usah ngomong soal mujizat, enggak usah ngomong soal yang wah-wah karena itu tidak menjamin engkau untuk bertobat. Bertobat saja tanpa syarat. Seperti Niniwe. Tidak perlu ada mujizat di sana terjadi. Mereka bertobat. Jadi saudara-saudara, hari ini jelas sekali kita mengerti soal Kapernaum. Kapernaum adalah contoh buruk yang tidak boleh kita tiru. Karena Kapernaum ini melambangkan kehidupan kita sehari-hari toh. Coba saudara pikirkan, bangun pagi, Tuhan kurang apa coba? Engkau masih bisa melek mata, bisa turun dari ranjang kakimu. Coba Tuhan kurang apa gitu loh berkati engkau. Bisa bernafas. Engkau enggak lihat di rumah sakit, macam-macam saudara. Nanti saudara bangun loh, ngocok kulitku kok ireng ya. Irengku lebih baik. Ada orang kulitnya ini kayak akar pohon keluar jerap, rambut-rambutnya gini kayak akar pohon gini. Disebut manusia pohon, tangannya panjang-panjang kayak akar pohon gini. Di kalangan menjangan ada. Engkau bangun walaupun mungkin wajahmu kok ireng ya, Tuhan kok gosong ya. Itu masih puji Tuhan. Karena apa? Dibikin putih, belum tentu itu bikin engkau bertobat. Belum tentu itu bikin engkau semakin sayang mbak Tuhan, belum tentu. Kapernaum adalah buktinya. Kalau engkau cinta Yesus, cinta Tuhan, ya cinta saja. Setiap pagi engkau akan menyapa Tuhan, terima kasih engkau bangunkan aku dengan sehat. Biar mulutku memuji engkau sepanjang hari ini. Biar aku seperti Daud 7 kali dalam sehari aku memuji engkau. Jangan tunggu berkat baru muji Tuhan loh ya. Karena itu sama dengan Kapernaum. Saudara harus ingat mulai hari ini jangan menjadi Kapernaum. Kalau mau nyuntuh, contoh Niniwe.
Firman Tuhan disampaikan, langsung gemetar, langsung Tuhan aku bertobat. Dan itu yang bisa membuat Tuhan mengubah rancangan buruk menjadi rancangan yang baik. Kalau ada yang merasa hidupnya buruk, gampang solusinya, mulailah bertobat. Tobat soal apa, Pak? Ya kamu yang tahu di hadapan Tuhan, bertobat soal apa? Tiap hari engkau akan diperbarui dari hari ke hari. Tapi itu yang mau bertobat. Yang enggak mau ya Kapernaum. Walaupun dikasih banyak mujizat, walaupun Yesus datang wirawiri, bolak-balik datang, tidak bertobat. Karena itu saudara menjadi hamba Tuhan, enggak boleh tersinggungan juga. Ngomongin enggak, orang enggak bertobat, orang enggak ngereken, enggak apa-apa. Yesus aja enggak direken kok, apalagi engkau hamba Tuhan. Engkau kan hambanya Yesus. Yesus aja enggak direken. Tetapi hari ini ya saudara-saudara harus kuat di dalam hati kita. Jangan bernegosiasi dengan Tuhan. Jangan pakai syarat-syarat dengan Tuhan. Bertobat, ya bertobat saja. Siapa tahu Tuhan akan mengubah yang buruk menjadi yang baik. Mari kita duduk dalam doa. Mirana masiko nemekiaro tasitekerana masota rana masepekiano masore depekiana tasitaro tasarana masote rakarana masana. Ya Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin sadar tidak sadar, kami sering sekali bertingkah laku seperti Kapernaum Tuhan. Kami mungkin tidak menghitung begitu banyak berkat sudah Engkau berikan kepada kami. Begitu banyak kemurahan terjadi dalam hidup kami. Mungkin sudah juga ada yang mengalami mujizat-mujizat banyak di dalam hidupnya. Sejak dari kecil sampai hingga saat ini. Tapi kadang membuat kami tidak bertobat seperti Kapernaum. Tuhan ampuni kami. Biarlah celaan-Mu terhadap Kapernaum hari ini boleh menjadi cermin buat kami Tuhan. Bahwa Tuhan merindukan yang namanya pertobatan. Tuhan, kami tidak mau Engkau hanya beberapa hari saja dalam hidup kami tinggal. Kami mau sepanjang hidup kami Engkau tinggal bersama dengan kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau cuma punya satu syarat saja untuk kerasan dan tinggal dalam hidup kami. Engkau cuma mau yang namanya pertobatan Tuhan. Ternyata kami tahu itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, lembutkan hati kami. Supaya tidak ada hati yang keras. Supaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini sadar. Dan mengambil sikap yang benar seperti Niniwe. Ketika firman Tuhan disampaikan, jawabannya adalah pertobatan. Ketika firman Tuhan digaungkan, tidak ada yang lain, hanya pertobatan yang harus kami lakukan ya Tuhan. Tuhan lembutkan hati kami Tuhan. Beri kami telinga seorang murid untuk mendengar suara-Mu. Supaya mata kami tidak mencari-cari yang namanya mujizat. Karena kami tahu yang dicari-cari bangsa-bangsa itu, mujizat-mujizat itu akan Engkau tambahkan bagi setiap orang yang mencari kerajaan. Dan hari ini kami dijelaskan lagi bahwa kerajaan itu adalah pertobatan. Karena Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kami tahu hari ini Tuhan bagaimana sih mendapatkan kerajaan-Mu. Tidak ada cara lain. Pertobatan Tuhan. Rana matu sika namata sita raku rana masita. Tuhan, kami manusiawi
seringkali mengharapkan mujizat. Seringkali kami tidak mencari yang menyenangkan hatimu, kami mencari yang menyenangkan hati kami sendiri, yaitu mujizat. Tetapi kami mau belajar mencintaimu Tuhan. Kami mau mencari yang menyenangkan hatimu Tuhan. Dan kami tahu hari ini Tuhan yang menyenangkan hatimu adalah pertobatan. Menjadi sesuatu yang baru. Diperbarui dari hari ke hari Tuhan. Roh Kudus tiap hari perbaharuilah kami Tuhan. Bukakan yang harus kami mengerti. Bukakan di mana kami harus bertobat. Di mana kami harus perbaiki diri kami Tuhan. Supaya kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarpun hamba-Mu ini orang berdosa. Tetapi hamba-Mu juga tahu bahwa ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan ini, Engkau sendiri yang sedang menyampaikannya Tuhan. Karena itu Tuhan, setiap anak-anak-Mu beri kemampuan untuk belajar, untuk tunduk pada setiap firman yang disampaikan, dan mengalami pertobatan dari hari ke hari. Supaya Tuhan yang dinaungi maut, yang dinaungi kegelapan, akan melihat terang yang besar. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mampukan semua yang mendengar diberi kuasa untuk menjadi pelaku firman. Diberi kuasa untuk berbuah-buah lebat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.